Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Seorang pemuda tewas terkena senjata tajam setelah diserang kelompok pemuda lainnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi balas dendam ini terjadi setelah kelompok korban dan pelaku terlibat perkelahian. Sekelompok remaja menganiaya seorang remaja lainnya di Jalan Waduk Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang tersungkur diselamatkan warga yang sedang melintas. Kasus ini berbuntut aksi balas dendam. Korban bersama kelompok yang melakukan aksi serang balik hingga mengakibatkan seorang remaja tewas setelah terkena senjata tajam. Pada kasus ini, 6 pelaku ditangkap di beberapa lokasi termasuk 2 pelaku utama. Petugas juga menyita 3 senjata tajam yang digunakan saat menghabisi korban dan 3 motor. Sementara pelaku lainnya dalam pengejaran. 6 orang tersangka, di mana 6 orang tersangka tersebut terdapat 2 pelaku utama. Tetapi kami masih mencari beberapa nama hasil dari interogasi dari tersangka yang telah kami amankan. Untuk menyelidikinya, para pelaku dibawa ke Mapolrestabes Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone melaporkan. Seorang wanita lansia di Jagakarsa, Jakarta Selatan tewas dibunuh suaminya sendiri menggunakan linggis. Pembunuhan terjadi saat korban sedang tidur. Ironis, pelaku merencanakan pembunuhan ini sejak 5 tahun lalu lantaran cemburu menduga korban berselingkuh. Terungkapnya pelaku pembunuhan terhadap nenek Maisuroh yang ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Jalan Kelapa Puan, Jagakarsa, Jakarta Selatan begitu mengejutkan. Pelaku ternyata Abdul Rahman, suami korban yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pria 70 tahun ini tak bisa mengelak dengan temuan bercak darah korban di bajunya dan bekas karat besi di tangan. Tersangka mengaku memukul kepala istrinya menggunakan linggis hingga tewas. Sebelumnya saat korban ditemukan tewas, pelaku sempat berpura-pura terkejut dan berteriak. Dalam rekonstruksi pembunuhan yang digelar di halaman Mapolres Jakarta Selatan, tersangka memeragakan 16 adegan, mulai dari menyiapkan aksi pembunuhan hingga membunuh istrinya saat sedang tidur. Lebih mengejutkan, kepada polisi tersangka mengaku berencana membunuh istrinya sejak 5 tahun lalu. Paling tidak ada sekitar 4 sampai dengan 5 adegan inti yang bisa menunjukkan bahwa perbuatan pembunuhan secara berencana tersebut memang terjadi dan bisa kita munculkan alat buktinya. Saya kira seperti itu. Bapak dari 3 anak dan 6 cucu ini mengaku merencanakan pembunuhan lantaran cemburu menduga sang istri berselingkuh dengan pria lain. Laksanakan pra rekonstruksi. Kalau rekonstruksinya nanti melibatkan jaksa peneliti. Pada kegiatan pra rekonstruksi ini kita prinsipnya adalah untuk memastikan lagi atau lebih meyakinkan lagi unsur pidana yang saat ini dipedomani oleh rekan-rekan penyidik pada kasus pembunuhan ini. Untuk kepentingan penyidikan, disita 1 linggis yang digunakan pelaku menghabisi nyawa istrinya. Tersangka yang ditahan di Mapolres Jakarta Selatan dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati dan Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat wanita ditemukan dikubur dalam tumpukan pasir di pinggir jalan di Serang, Banten. Polisi kesulitan mengidentifikasi korban lantaran jasadnya sudah membusuk. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki tewasnya seorang wanita yang ditemukan dikubur di dalam pasir di pinggir jalan Desa Julang, Kecamatan Cikande, Serang, Banten. Jasad korban didapati terbungkus karpet merah bermotif bunga.
Korban ditemukan tewas setelah seorang warga mencium bau tak sedap saat mengambil pasir tersebut. Ada yang kenal nggak Pak dengan diduga yang meninggal itu? Ada yang kenal nggak? Warga siapa gitu? Ada yang kenal ya? Nggak kenal itu yang meninggal, saya nggak tahu. Warga juga nggak tahu? Warga sini juga nggak ada yang tahu, warga sini. Korban diduga dibunuh karena ada tanda kekerasan di tubuhnya. Namun polisi masih kesulitan mengidentifikasi korban lantaran kondisi jasad yang sudah membusuk. Penyelidikan sekarang untuk mengetahui identitas dari korban. Karena kemarin sudah kita cek semuanya untuk sidik jarinya sudah membusuk gitu loh. Jadi belum bisa kita identifikasi. Jadi tanda-tanda kekerasan, tapi kita masih menunggu visum ya. Ciri-ciri korban mengenakan celana jeans hitam, sepasang sandal jepit dan tas. Bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri tersebut, diminta melapor ke polisi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Jenazah COVID-19 diduga hilang dicuri dari pemakaman khusus COVID-19 di Sika, Nusa Tenggara Timur. Di lokasi, warga mendapati tempat sesajian, tempurung kepala, dan 3 batang lidi yang ditancapkan di atas makam. Warga kebingungan karena jenazah COVID-19 di Kabupaten Sika hilang dari tempat pemakaman khusus di Urung Pigang, Wolomarang, Nusa Tenggara Timur. Petugas pun langsung datang ke lokasi untuk menyelidikinya. Dugaan hilang jenazah ini setelah warga menyadari tanah gundukan pemakaman telah rata. Selain itu, terdapat tempat sesajian, 1 pasang sandal, tempurung kelapa, dan 3 batang lidi yang ditancapkan di atas makam. Diduga kuat digali atau gimana? Nah, itu yang kurang tahu, hanya kita lihat struktur tanahnya sudah berubah. Sudah berubah? Iya. Mungkin keluarga ambil jenazahnya atau gimana nih kayak? Itu yang kami belum bisa pastikan. Ya. Kubur ini telah digali, makanya saya datang ke sini membuktikan benar atau tidak. Atau memang kita datang keadaan yang kita lihat sekarang kuburnya berubah. Jadi itu yang akan saya sampaikan ke pimpinan atas. Identitas pasien COVID yang dimakamkan pun telah dikantongi petugas yang akan segera meminta keterangan dari pihak keluarga. Dari Sika, Joni Nura melaporkan. Diduga akibat terlalu lama isolasi mandiri, seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas setelah menceburkan diri ke sumur rumahnya. Evakuasi jasad korban dari dalam sumur sedalam 12 meter berjalan dramatis. Petugas harus mengangkat jasad Haris Prihadi dari sumur rumahnya di Komplek Pepabri, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasad pria 40 tahun tersebut selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Cilengsi, Kabupaten Bogor. Korban meregang nyawa setelah menceburkan diri ke sumur tersebut. Selama seminggu, korban menjalani isolasi mandiri. 3 hari sebelum kejadian, korban menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Korban pun tiba-tiba menghilang. Keluarga mulai curiga saat melihat kondisi sumur yang terbuka dan menemukan jasad korban di dalamnya. Semalam ketika dicari dia tidak berada di dalam rumah dan memang beliau sudah mengalami sakit sekitar 1 minggu. Dan ketika ditanya pun beliau sudah menjawab dalam keadaan sudah tidak bisa menjawab ya, sudah ngelantur dengan pikiran kosong ya. Kasus ini segera dilaporkan ke pengurus warga dan kepolisian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Kasus penemuan jasad seorang wanita di kebun karet di Tebo, Jambi terungkap. Pelaku yang sering menonton video porno merupakan rekan kerja korban di perusahaan penyadap karet. Kasus penemuan jasad seorang wanita pada sebuah kebun karet di Rambo Bujang, Tebo, Jambi terungkap. Korban merupakan seorang janda dan rekan pelaku pada sebuah perusahaan penyadapan karet. Namun petugas harus melumpuhkan pelaku lantaran melawan saat akan ditangkap. Peristiwa berawal saat pelaku secara diam-diam mengikuti korbannya saat menuju kebun. Pelaku yang gemar nonton film porno langsung menghantam korban dengan kayu. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku membuang jasad korban ke dalam kebun. Pelaku tertangkap tak lama setelah beraksi. Dia waktu itu lagi apa? Lagi jalan. Lagi jalan, dari belakang memukul.
Pakai apa ngukulnya? Udah dong. Kemudian dia pingsan atau gimana? Dia pingsan atau gimana? Tidak, Udah. Kasus ini sudah direncanakan. Pelaku kerap memperhatikan kebiasaan korban. Korban yang kebetulan adalah janda sering diperhatikan oleh pelaku. Kemudian pelaku sudah hafal rutenya ke arah kebun. Begitu lewat diikutin ke arah kebunnya korban dan dipukul oleh pelaku sehingga bisa dikuasai, kemudian diperkosa. Pelaku bersama barang bukti motor korban, tas korban, dibawa ke Polres Tebo untuk digunakan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tebo Jambi, Budi Utomo melaporkan. Diduga menjadi lokasi prostitusi, puluhan warga menggerebek sejumlah penginapan di kawasan wisata Jambak, Kota Padang, Sumatera Barat. Aksi ini pun diwarnai kericuhan antar warga dengan pengelola homestay. Puluhan warga mendatangi sejumlah homestay yang berada di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Puluhan warga ini mengamuk lantaran selama masa PPKM seharusnya kawasan ini sepi. Namun warga kerap melihat sejumlah tamu tetap berdatangan. Keributan antara warga dengan pengelola homestay pun tak terhindarkan. Pihak Muspika setempat pun melakukan penyegelan di 3 homestay yang diduga dijadikan sarang prostitusi. Ada yang kurang enak dilihat sama mata. Contohnya ada mungkin membawa orang dari luar ke sini, Pak. Maksudnya, Pak? Penginapan ini kan kita Pak, penginapan ini ada juga membawa orang ke sini yang tidak suami istri. Prostitusi, Pak ya? Ya, kan itulah sekali. Warga pun mengancam akan bertindak lebih tegas lagi jika pemerintah daerah setempat tetap mengeluarkan izin operasional homestay. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Seorang bocah perempuan dianiaya pengasuhnya di rumahnya di Kota Batam. Pelaku menganiaya korban saat ibunya pergi bekerja. Kasus penganiayaan terungkap setelah aksi pelaku direkam tetangga. Bocah perempuan ini berteriak dan menangis histeris setelah dianiaya oleh pengasuhnya sendiri di kamar kos kawasan Cahaya Garden Bengkong, Kota Batam. Sang bocah terus menangis, namun pelaku tetap tega mencubit dan menjabaknya. Video ini diambil oleh tetangga kamar kos korban yang lalu melaporkan ke ibu korban. Tragis, pelaku ternyata sahabat ibu korban yang diizinkan bekerja sebagai pengasuh anak karena tidak memiliki pekerjaan. Menjelaskan video Jura mukulin Alesa, sebenarnya si Jura itu mukuli Alesa loh Kak, setiap malam, setiap kakak kerja. Saya langsung ke Polres, langsung visum dia ke awal bros. Barang bukti hasil visum kekerasan anak korban dan identitas pelaku dilaporkan ke Satreskrim Polres Tabarela. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Seorang wanita dianiaya hingga alami luka tusukan. Pelaku emosi, duga korban berselingkuh dengan suaminya. Sergap segera kembali, jangan kemana-mana pemirsa.